Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya dapat kembali menampilkan cara menghitung nama dengan aksara Arab. Bagaimana sih cara mudah dalam menghitung nama dengan menggunakan aksara Arab? Yang pertama kalau menurut saya adalah dengan cara mengingat nominal atau angka yang ada pada huruf itu dan kita gabungkan, kita kelompokkan sehingga kita lebih mudah mengingatnya. Sehingga ketika ada nama yang ingin dihitung namanya, kita langsung hafal, ingat dengan angka yang ada pada huruf itu. Jadi tips saya itu yang pertama adalah sering-sering menghitung nama, maka lebih sering kita menyebut angka itu. Karena kalau hanya sekali dua kali bisa lupa nanti, misalnya berapa ya, lupa. Tapi kalau sering menghitungnya maka insya Allah akan ingat terus. Maksud saya dari mengelompokkan huruf tadi adalah contohnya seperti ini. Misalkan A itu sama dengan huruf ya, bahwasanya angkanya 1. A sama ya itu 1. Kemudian ba sama na itu sama 2 angka. Kemudian ta itu temannya ta, da, to. Itu 4 angkanya. Ta, da, to. Karena dalam penyebutan bahasa Arab pun ini nih sama. Jadi apabila misalkan nanti ada nama Abdul Somad misalkan, Somad itu kalau kita menghitungnya dengan huruf to ujungnya seharusnya kan huruf dal. Jadi meskipun dalam hal penyebutan itu bisa disebutkan dengan huruf ta atau to, tetap sama. Jadi tidak keliru lagi dalam penghitungan. Huruf fa sama huruf ka, ko sama itu juga 4. Jadi ini huruf ini kita kelompokkan jadi 1 supaya lebih mudah mengingatnya. Ta, da, to, fa, ko, ka. Itu hurufnya 4. Kemudian tha. Tha ini angkanya banyak, yaitu 12. Jadi siapa saja kelompok-kelompoknya yang 12 ini angkanya, yaitu ta, sa, sya, so. Semuanya termasuk dalam lingkup huruf sa dalam bahasa Indonesia. Jadi apabila kita menemui orang namanya Syafruddin, Somad, sama saja sa itu bilangannya 20 meskipun hurufnya berbeda. Jadi angkanya tadi huruf sa tadi adalah 12 ya, 12. Untuk semua huruf sa itu 12 hukum. Kemudian ja. Ja ini sama dengan huruf da, meskipun berbeda penyebutan tapi kita kelompokkan jadi 1. Hurufnya itu 3 angkanya. Jadi ja, da, gha sama 3 huruf angkanya. Nah, akan tetapi kita terkadang dalam bahasa Indonesia ini ada nama yang menggunakan kata eng, sedangkan di dalam bahasa Arab itu tidak ada eng. Bagaimana cara menyikapinya? Kalau dari segi versi saya sih, kalau dalam Arab Melayu itu biasanya eng itu seperti huruf gha tapi titiknya 3. Gha titiknya 3 itu eng dalam bahasa Arab Melayu.
Sedangkan dalam nama kita di Indonesia biasanya ada menggunakan itu, misalnya Komang. Ini hanya versi saya ya. Jadi yang saya tampilkan di sini adalah versi saya. Agak berbeda sih sebenarnya dengan versi yang ada di Google, itu agak beda sedikit. Kalau di Google itu huruf ya itu 10. Kalau saya ya itu 1. Nah, jadi ada sedikit perbedaan. Jadi yang saya tampilkan di sini adalah versi saya. Nah, setelah beberapa kali penelitian menghitung nama dan mencocokkan dengan karakternya, itu yang saya dapatkan. Sama halnya seperti kita bertasdid. Kalau bertasdid saya tidak menghitungnya 2 tapi 1. Meskipun dalam kaidah bahasa Arab sebenarnya tasdid itu berarti 2 huruf. Misalkan nama Nabi kita Muhammad, mimnya cuma saya hitung 1. Jadi tadi ja, da, sama ra itu 3 huruf. Kemudian ha. Ha ini kelompoknya kita temankan, kita kelompokkan dengan ha, kho, ya, he, karena hampir mirip dalam penyebutan. Maka ini nilainya, angkanya adalah 5. Ha, kho, he, nilainya 5. Misalkan khairun nisa itu 5, berarti kha tadi. Bisa juga orang tersalah, agak keliru penyebutannya khairun nisa kata orang, tetap aja 5 ya. Ha kecil dan ha besar. Kemudian da tadi lah, da sudah kita kelompokkan dengan ta tadi yaitu 4. Kemudian ro ini angkanya 8 ya. Ro 8. Za, nah kita kelompokkan dengan ja dengan nada tadi za, yaitu 3. Do, nah do tadi kita kelompokkan dengan da. To, da, do sama. Zo, nah zo itu sama dengan za ya. Kita kelompokkan dengan itu berarti 3. Kemudian a itu sama dengan a. Jadi kalau agak mirip penyebutannya itu angkanya kurang lebih, berarti mirip. Kemudian fa tadi sudah, kok sudah tadi 4. Ka sudah juga 4. La ini 6. Huruf lam angkanya 6. Kemudian mim 4. Huruf mim 4. Nun tadi 2. Waw 6 juga. Jadi la sama waw 6. Meskipun berbeda penyebutan tapi hurufnya itu 6 angkanya. La sama wa. Nah kemudian ya 1 tadi. Nah jadi cara mudahnya untuk bisa mengingat angka di setiap huruf adalah dengan cara menggabungkan mana-mana yang sama nilainya, angkanya. Misalkan tadi a sama ya 1, nun sama ba 2, kita kelompokkan, jadi kita lebih mudah mengingatnya. Jadi apabila ada nama yang ingin dihitung, kita bisa mengingat itu, lebih mudah cara. Nah kemudian untuk mencocokkan nama dengan calon pasangan, yaitu yang pertama, kalau namanya itu A, berbentuk A, maka kita ambil 3. Kalau U atau E itu 1 ya. Kalau I 5. Jadi mudah saja dengan 3 macam itu saja. Kalau A 3, kalau E atau U 1, kalau I 5.
Misalnya Rudian Syah, Ru 1, Di 5, An 3, Syah 3 lagi, berarti 12. Jadi begini, Rudian Syah 12, Rudian Syah. Nah, jadi 3 macam. Jadi dalam hal mencocokkan itu, untuk yang laki-laki tadi Rudian Syah 12. Misalnya temannya Selvia 9, berarti 12 ditambah 9 berapa? Yaitu 21. Berarti yang pertama adalah kena rezeki, karena 1 dan 6 itu rezeki. Berarti apabila 2 ini menikah, insya Allah rezekinya akan meningkat di awal. Kemudian kita coba hitung kelipatan 1 dan 6 tadi. 1, 6, 11, 16, 21. Kena nih 21, berarti kurang 5. 1, 6, 11, 16, 21. Kita ulang lagi. 1, 6, 11, 16, 21. Berarti 21 kurang 5, 16. Berarti rezeki lagi bakal meningkat di pertengahan hubungan pernikahannya, insya Allah. Kemudian 1, 6, 11, 16 dikurang 4. Setelah itu 16 dikurang 4 yaitu 12, rukun. Bagus sekali nih. Kalau ada hitungan orang yang seperti ini, biasanya saya dukung sekali untuk menikah, insya Allah. Ini hanya sebatas ikhtiar, bukan berarti kita menuhankan hitungan ini, karena kalaupun hitungannya baik, kalau kita yang menjalaninya tidak baik, tetap saja tidak baik. Nah, jadi ada yang bertanya juga, ilmu ini saya dapatkan dari mana? Ya, saya jawab bahwasanya ilmu ini saya dapatkan dari kakek saya almarhum. Ya. Saya juga belum sempat bertanya di mana beliau mendapatkan ilmu ini, cuman saya dapatkan dari kakek saya. Jadi ada 2 hal yang diajarkan oleh kakek saya. Yang pertama itu menghitung nama dengan aksara Arab, yang kedua mencocokkan nama dengan calon pasangan. Ya. Nah, yang ketiga sebenarnya kakek saya mengajarkan saya ilmu mengatasi wisa. Ya, wisa itu adalah gangguan gaib. Biasanya orang yang terserang itu setelah dia masuk ke dalam hutan, kemudian pulang sakit, tubuhnya menguning. Nah, itu kata orang di tempat kami itu wisa. Akan tetapi belum sempat saya belajar karena beliau sudah meninggal. Yang mudah-mudahan Allah merahmati beliau dan ilmunya bermanfaat bagi kita yang masih hidup. Barangkali hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.